Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Lutfiani dengan NIM 1930502113, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Di video kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Bimbingan Penyuluhan Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepribadian konselor penyuluh psikiater dalam Al-Quran. Baiklah, akan ada 3 ayat yang bakalan saya jelaskan mengenai kepribadian konselor, penyuluh, dan psikiater. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf surah 175 yang berbunyi watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu ahush syaitanu fakana minal ghawin, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya, ayat-ayat pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan Allah, yaitu Al-Quran, yang berisi petunjuk bagi orang-orang musyrik. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tugas kita sebagai seorang konselor, penyuluh, dan psikiater harus mempunyai kepribadian yang bisa menuntun seorang umat, menuntun orang-orang musyrik menjadi orang yang taat akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat dalam Quran surat Al-Qasas surah ayat 77 yang berbunyi waftagi fima antaqallahu daral akhiratan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tafgil fasadal fir'aradi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di sini, berusahalah atas apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta yang telah diridhokannya, yakni dengan berbuat baik, sedekah, berinfak, termasuk dari ketaatan dan ketundukan. Maksudnya di sini, untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, seperti bersedekah, infak, dan itu merupakan salah satu ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Allah juga memerintahkan kita sebagai seorang konselor itu harus berbuat baik dengan orang lain, seperti bersedekah, sebagaimana atau disebabkan kita itu bersedekah disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk merasa dibangga-banggakan oleh orang lain. Dan janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah itu sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Allah akan membalas apabila orang-orang itu membuat kerusakan, maka Allah akan membalasnya dengan kejahatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 156. Nah, di sini itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, kita harus bersikap lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar kepada siapapun. Sebagai seorang konselor, penyuluh dan psikiater, kita harus berkata dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar kepada klien. Karena apabila kita berkata kasar kepada klien, maka klien itu akan menjauhkan dirinya dari lingkungan kita dan dia akan merasa tersinggung dengan kata-kata kita. Serta ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Nah, antara konselor dan klien itu harus melakukan musyawarah dalam melaksanakan konseling. Misalnya dalam menentukan kapan dan di mana kapan kita akan melakukan konseling tersebut, maka seorang konselor harus menanyakan dulu kepada klien kapan bisa dan sama-sama menentukan waktu kapan kedua belah pihak itu bisa melakukan konseling. Dan selanjutnya yaitu musyawarah itu salah satu pokok ajaran yang sangat penting di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ada kala sistem perwakilan dalam suatu pemerintah di mana semua anggota pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemennya. Nah, maka di situ dalam konteks bimbingan konseling Islam, konselor diibaratkan sebagai pemimpin. Ia menjadi pusatan dari kegiatan konseling yang berlangsung. Meskipun demikian, ia tidak diperbolehkan untuk langsung memberikan alternatif pemecahan masalah dari dirinya sendiri. Ia hanya bertugas untuk mengarahkan klien saja. Jadi kita sebagai seorang konselor itu tidak berhak memecahkan atau berhak memberikan alternatif pemecahan masalah dari diri kita untuk klien. Tapi kita seorang konselor hanya berhak untuk mengarahkan klien saja. Kita hanya mengarahkan kepada yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk untuk si klien. Karena itu, musyawarah menjadi salah satu hal yang paling penting dalam proses bimbingan konseling. Di dalam konseling, musyawarah juga disebut dengan konseling kelompok dan atau mediasi dalam suatu bimbingan konseling. Nah, jadi dari ketiga ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepribadian konselor, penyuluh, dan psikiater itu yang pertama yaitu lemah lembut. Kita seorang konselor harus mempunyai jiwa yang lemah lembut untuk menghadapi klien. Yang kedua yaitu memaafkan. Kita harus mempunyai jiwa memaafkan dan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga yaitu memohon ampunan bagi mereka. Yaitu kita memohon ampunan untuk mereka. Yang keempat bermusyawarah. Karena sangat di dalam bimbingan konseling itu sangat dibutuhkan yang namanya musyawarah. Antara konselor dan klien itu harus melakukan musyawarah kapan akan dilakukannya bimbingan konseling. Yang kelima yaitu bertekad dan berkemauan. Seorang konselor, penyuluh dan psikiater itu harus punya tekad dan kemauan yang besar untuk melakukan apalagi untuk konselor harus mempunyai tekad dan kemauan yang besar untuk membantu orang lain. Yang keenam yaitu bertawakal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.